Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriana Limin, Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Baik, saya akan menjelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ada 3. Yang pertama, konsep pemberantasan korupsi. Yang kedua, upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan menggunakan hukum pidana. Yang ketiga, berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi. Konsep atau program tunggal untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya pemberantasan korupsi yang dapat dipilih atau dilakukan suatu negara atau organisasi yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks negara atau asosiasi tersebut, baik itu konteks sosiopolitis, sosioekonomi, sosiokultural, serta konteks lainnya. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan menggunakan hukum pidana. Yang pertama, pembentukan undang-undang yang tegas. Yang kedua, penegakan hukum yang efektif. Yang ketiga, pemberantasan suap. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang kelima, pengawasan lembaga dan transparan. Berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pemberantasan lembaga anti korupsi. Lembaga apa sajakah yang harus menjadi sasaran dan penyusunan strategi pemberantasan korupsi? Lembaga tersebut adalah: yang pertama, lembaga politik seperti partai baik yang berkuasa maupun tidak. Lembaga peradilan, termasuk di dalamnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta lembaga-lembaga permasyarakatan. Lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang dan lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan undang-undang serta membuat, mengeluarkan, dan melaksanakan seluruh kewajiban yang bersumber dari undang-undang. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan kewajiban penjabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau ke tingkat kewajaran meningkatkan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seorang pejabat setelah selesai menjabat. Yang ketiga, pencegahan sosial pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus membangun di mana pada masyarakat termasuk media diberikan kepada hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Yang keempat, pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Kelima, kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting bagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang upaya pemberantasan korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know.